Jadi Nabi kuat 50. Nggak perlu minta keringanan. Tapi demi umat, untuk umat, kasihnya dengan umat, Nabi siap walaupun harus malu, pulang pergi 9 kali sampai diringankan menjadi 5. Saya mau tanya, mulia tidak akhlak Nabi? Mulia tidak akhlak Nabi? Saudara, zaman sekarang nih, kita kena PBB mahal. Pajak, tahu pajak? Kena pajak mahal. Pajaknya 1 juta umpamanya. Kita minta bantuan sama Pak Lurah. Tolong dong Pak Lurah ngadep Pak Camat biar dikurangin. Ya Pak Lurah ngadep ke Pak Camat. Dikurangin sama Pak Camat. Dari 1 juta ya udah 750 aja. Balik lagi nih Lurah, udah kamu 750 diizinin. Minta lagi Pak Camat ngadep lagi. Pak Lurah ngadep lagi dong ke Pak Camat. Mungkin dikurangin lagi. Ngadep lagi ke Pak Camat 2 kali. Dikurangin lagi saudara, tinggal 500. Kira-kira yang ketiga kali kita ngomong, Pak Lurah ngadep lagi, mau gak Lurah? Saudara, minta keringanan kepada atasan itu saudara, bukan sesuatu yang mudah. Pejabat di bawah minta kepada pejabat di atas kekurangan saudara. Dia harus siap malu dan dia harus siap dilabrak oleh atasannya saudara. Kalau dia datang, kalau atasannya baik, kalau atasannya nggak baik saudara, kalau atasannya nggak mau, cukup itu pajak, tagih aja kepada rakyat, nggak usah minta kurang-kurangi. Jadi minta kekurangan kepada yang di atas itu ada beban saudara. Tapi Nabi nggak peduli, demi umatnya Nabi pulang pergi saudara. Demi umatnya saudara, Nabi siap saudara. Apa yang akan ditegur oleh Allah? Ternyata Allah Arhamur Rahimin. Apa permintaan nabinya diberikan saudara? Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu akhlak Nabi bagus tidak? Sempurna tidak? Sudah di puncak kenikmatan saudara. Nikmat ketemu Allah saudara, itu adalah qummatun ni'am, puncak nikmat. Lebih nikmat daripada masuk surga, lebih nikmat daripada segala kenikmatan dunia maupun akhirat. Nikmat yang tertinggi ketemu Allah. Nabi ada di puncak kenikmatan, tapi nggak lupa dengan umatnya di bawah saudara. Itu pelajaran buat para pemimpin Islam. Kau lagi di puncak, jangan lupa yang bawah. Ini baru ada di puncak sedikit, udah lupa yang bawah. Ada gak? Ada gak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Waktu kampanye teriak, saya jadi pemimpin, pajak dihapus. Begitu jadi pemimpin, pajak bakal dilipat. Kacau tidak? Kacau tidak? Lagi kampanye datang ke kiai, cium tangan bolak-balik. Kadang-kadang dengkul kiai ikut dikiyung. Begitu udah jadi pesantren kiai mau ditutup. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompak, kacau tidak? Nah makanya yuk kita melihat sejarah Nabi. Ternyata Nabi saudara ada di puncak nikmat. Lupa tidak dengan umat? Meninggalkan umat tidak? Tetap memperjuangkan umat, betul? Kalau begitu saya mau tanya, Nabi kita mulia tidak? Bagus tidak? Itulah yang Allah ingin pamerkan kepada kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Nah baiklah, saya pikir kalau diteruskan masih banyak lagi hikmahnya, digali hikmah masih banyak lagi. Tapi bukan Anda saja, saya juga sekarang sedang haus ingin mendengarkan untayan hikmah, ceramah, nasihat dari guru kita tercinta Syekhun Al-Walid Al-Ustad Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Syukron Ma'mun hafizahullah ta'ala wara'ah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Nah karena itu saudara, sebagai penutup, karena tadi bagian akhir saya bicara soal pajak saudara, saya hanya ingin mengingatkan satu saja, bahwa Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu saudara, yang mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, banyak sekali karangannya saudara, baik dalam bidang fikih maupun bidang hadis. Beliau di zamannya pernah ditanya,
oleh Sultan, saudara, tentang hukum pajak. Sultan mengambil pajak dari rakyat, saudara. Nah, apa hukumnya? Sultan sudah minta fatwa ulama satu negeri, semua ulama setuju dengan alasan karena kebutuhan negara sedang tinggi untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai tentara Islam di perbatasan. Yang kedua, kas negara kosong, saudara. Maka terpaksa harus mengambil pajak dari rakyat. Nah, setelah ulama semua setuju, Sultan bertanya kepada para ulama, adakah ulama lain yang perlu aku minta persetujuannya? Para ulama di kota Damaskus saat itu sepakat. Ada satu yang Sultan mesti undang. Siapa dia? Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Nah, kata Sultan, apa perlu kita panggil dia? Maka para ulama mengatakan, Tuan Sultan, ulama ini berbeda dengan yang lain. Dia punya magam di tengah umat. Jadi walaupun kami sudah setuju, kalau besok ulama satu ini nggak setuju, maka umat akan ikut dia, bukan ikut kita. Nah, oleh karena itu dipanggillah Imam Nawawi ke istana, saudara. Dijemput langsung oleh pasukan, beliau tinggal di pinggiran kota Damaskus, namanya Desa Nawa, saudara. Beliau dipanggil, hadir, duduk di depan Sultan. Setelah duduk di depan Sultan, Sultan menyampaikan, ya Abu Zakaria, ini semua ulama yang hadir di tempat ini udah setuju aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, cuman kita membutuhkan persetujuan Anda. Akhirnya Imam Nawawi mengatakan, baik Tuan Sultan, aku akan setuju, tapi ada 3 pertanyaan dulu yang aku ingin ajukan. Kalau kau jawab dengan baik, aku setuju untuk kau ambil pajak dari rakyat. Yang pertama, untuk apa kau ambil pajak dari rakyat? Sultan menjawab, untuk pembangunan, untuk gaji para pegawai, para pejabat, untuk membiayai tentara itu di perbatasan agar negeri kita tidak